Halo adik-adik, tentu kalian masih semangat kan menerima materi dari Ibu? Nah, untuk materi kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang operasi hitung bilangan bulat, bagian perkalian dan pembagian. Kemarin, Ibu sudah memberikan materi penjumlahan dan pengurangan. Nah, apakah kalian sudah paham cara menghitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan? Nah, jika kalian sudah paham, sudah mengerti cara mengerjakannya, Ibu ucapkan selamat. Karena untuk operasi hitung bilangan bulat, perkalian dan pembagian, itu cara perhitungannya lebih mudah dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Nah, sebelum Ibu memberikan contoh-contoh soalnya, coba lihat dulu. Nah, sebelum mempelajari materi perkalian dan pembagian, ada yang harus kalian pahami. Yaitu, yang pertama, jika nanti yang dikalikan atau yang dibagikan adalah bilangan positif dan bilangan positif, maka nanti hasil perkalian atau pembagiannya juga bilangan positif. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu kasih kalian contoh di slide selanjutnya. Yang kedua, jika bilangan yang dikalikan atau yang dibagikannya bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif, maka nanti hasilnya akan positif. Ketiga, jika yang dikalikannya atau yang dibagikannya itu bilangan positif dengan bilangan negatif, maka nanti hasilnya negatif. Nah, kalau yang ini dibalik nih. Bilangan negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, hal yang ini yang harus kalian pahami ya. Ibu ulangi lagi, positif dengan positif hasilnya akan positif, negatif dengan negatif hasilnya akan positif, positif dengan negatif hasilnya negatif, negatif dengan positif hasilnya menjadi negatif. Perhatikan baik-baik. Nah, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Nah, 25 dikali 10. 25 ini adalah angka positif. 10-nya juga angka positif. Tadi di slide pertama, kita udah membahasnya. Jika positif bertemu dengan positif, maka hasilnya positif. Sehingga langsung kita jawab ya. 25 dikali 10 berapa? Ya, 25 dikali 10 itu 250. Lanjut. Nah, contoh soal yang kedua, ini bilangan negatif bertemu dengan bilangan negatif. Negatif 25 dikali negatif 10. Tadi kan negatif bertemu negatif pastinya positif. Maka kita bisa langsung menjawab 250. Kenapa 250? Karena negatif bertemu dengan negatif hasilnya
positif, sehingga 250-nya tetap positif. Nah, 25 dikali negatif 10. Ingat ya, positif bertemu negatif. Hasilnya pasti negatif. 25 kali 10, 250. Kalian sudah tahu perbedaannya di sini? Nah, yang dimaksud di slide kedua tadi adalah positif kali positif atau positif dibagi positif, negatif bertemu negatif, positif bertemu negatif. Nah, selanjutnya. Nah, ini sama seperti yang di soal yang ini. Hanya saja dibalik negatif, posisi negatifnya. Jika tadi posisi negatifnya ada di depan angka 10, ini negatifnya berada di depan negatif 25. Hasilnya berapa? Tentu saja pasti di sini negatif. 25 dikali 10 hasilnya 250. Karena perhatikan ya, jika dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, maka ini di sini hasilnya pasti akan positif. Jika salah satunya positif atau negatif, maka nanti hasil bilangannya menjadi negatif. Ini juga berlaku saat menghitung pembagian. Pembagian bilangan bulat. Contoh yang pertama. 250 dibagi 10. Langsung kita jawab. Itu 25. Sudah paham kan? Negatif 250 bagi negatif 10. Hasilnya pasti 25. Karena dua-duanya sama-sama bilangan negatif. Nah, yang ini. 250 dibagi negatif 10. Hasilnya berapa? Tentu negatif 25. Ingat, karena salah satunya negatif. Nah, ini salah satunya negatif ya. Lanjut. Nah, yang ini dibalik. Negatif 250 dibagi 10. Hasilnya negatif 25. Jadi, gampang kan? Nah, ini lebih gampang dari materi yang kemarin. Jadi, kalau kamu sudah lancar mengerjakan soal-soal perhitungan bilangan bulat dan pengurangan bilangan bulat,
Insya Allah kamu akan lebih lancar lagi mengerjakan soal-soal yang ini. Untuk pembagian dan pengurangan, tentu kamu sudah belajar kan dari kelas 4. Nah, kamu bisa membaginya menggunakan cara bersusun ke bawah, menghitungnya sendiri ya. Nah, di sini kalian hanya perlu ada penambahan, yaitu jika bilangan positif dengan positif, negatif dengan negatif dibagikan, maka nanti hasilnya akan menjadi positif. Nah, jika salah satunya ada yang positif atau ada yang negatif, maka nanti hasilnya akan negatif. Tolong ini diingat ya. Nah, ini juga berlaku seterusnya. Jadi nanti kalau kamu udah di SMP atau bertemu dengan ujian, ada soal-soal seperti ini, ingat, tolong diingat. Cukup sekian materi dari Ibu. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa selalu agar wabah penyakit COVID-19 ini segera berakhir, sehingga kita bisa segera bertemu di kelas yang sesungguhnya ya. Mohon maaf jika ada yang salah-salah dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.